Halo, perkenalkan nama saya Akila Castellana Amirudi. Saya akan menjelaskan video tentang kebijakan cross-border data flow Singapura dan pengaruhnya terhadap regulasi digital di ASEAN 2018 hingga 2025. Pernahkah kita berpikir kemana data kita pergi setelah mengirim pesan, berbelanja online, atau melakukan transaksi digital? Setiap detik, miliaran data bergerak melintasi batas negara. Data kini bukan lagi sekedar informasi, tetapi telah menjadi komoditas ekonomi yang sangat penting dalam kehidupan digital. Di kawasan ASEAN, pertumbuhan ekonomi digital yang sangat pesat meningkatkan kebutuhan akan aliran data lintas batas atau cross-border data flow. Namun, muncul pertanyaan penting, apakah data harus mengalir secara bebas antar negara atau justru harus dibatasi demi menjaga kedaulatan dan keamanan nasional? Di tengah perdebatan tersebut, Singapura muncul sebagai salah satu negara yang paling aktif mendorong aliran data lintas batas yang aman dan terpercaya. Penelitian ini berusaha memahami bagaimana kebijakan Singapura tersebut mempengaruhi perkembangan regulasi digital di kawasan ASEAN. Pertumbuhan ekonomi digital ASEAN mendorong meningkatnya kebutuhan terhadap cross-border data flow, e-commerce, layanan keuangan digital, dan berbagai platform berbasis teknologi sangat bergantung pada perpindahan data antar negara. Namun, setiap negara ASEAN memiliki regulasi perlindungan data yang berbeda-beda. Singapura mengadopsi pendekatan Trusted Cross-Border Data Flow, yaitu mendukung perpindahan data lintas negara dengan tetap menjamin perlindungan data dan kepercayaan terhadap pengguna. Sebaliknya, beberapa negara seperti Indonesia dan Vietnam lebih menekankan konsep data sovereignty atau kedaulatan data melalui berbagai kebijakan lokalisasi data. Perbedaan pendekatan inilah yang kemudian menciptakan tantangan besar bagi harmonisasi regulasi digital di ASEAN. Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini mengajukan satu pertanyaan utama, yaitu bagaimana kebijakan cross-border data flow Singapura mempengaruhi perkembangan regulasi digital di kawasan ASEAN pada tahun 2018 hingga 2025. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, penelitian ini mengajukan 4 sub-pertanyaan. Pertama, bagaimana evolusi kebijakan Singapura? Kedua, melalui mekanisme apa Singapura mempengaruhi ASEAN? Ketiga, bagaimana respon negara-negara ASEAN? Dan yang terakhir, apa saja hambatan serta peluang harmonisasi regulasi digital di kawasan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perkembangan kebijakan cross-border data flow Singapura, mengidentifikasi mekanisme pengaruh Singapura terhadap ASEAN, membandingkan respon negara-negara ASEAN terhadap standar kebijakan Singapura, serta menjelaskan tantangan dan peluang harmonisasi regulasi digital di kawasan ASEAN. Penelitian ini berfokus pada 4 kajian utama. Pertama, cross-border data flow. Kedua, tata kelola digital ASEAN. Ketiga, konsep digital sovereignty. Dan keempat, regulatory diffusion atau penyebaran regulasi. Berbagai penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa regulasi data di ASEAN masih terfragmentasi dan belum sepenuhnya harmonis. Oleh karena itu, penelitian ini berusaha mengisi kekosongan penelitian mengenai bagaimana kebijakan Singapura dapat mempengaruhi perkembangan regulasi digital di negara-negara ASEAN. Penelitian ini menggunakan 3 kerangka teori. Pertama, norm entrepreneurship. Teori ini menjelaskan bagaimana Singapura bertindak sebagai pelopor dalam memperkenalkan norma dan standar baru dalam tata kelola data digital. Kedua, regulatory diffusion. Teori ini menjelaskan bagaimana kebijakan dan standar regulasi Singapura menyebar ke negara-negara ASEAN lainnya. Ketiga, digital sovereignty versus data connectivity. Konsep ini digunakan untuk memahami mengapa sebagian negara mendukung keterbukaan data sementara sebagian lainnya lebih memilih mempertahankan kontrol nasional terhadap data. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain comparative case study atau studi kasus komparatif. Objek penelitian meliputi 4 negara, yaitu Singapura, Indonesia, Malaysia, dan juga Vietnam. Teknik analisis yang digunakan meliputi analisis dokumen kebijakan, analisis komparatif, serta triangulasi data. Data diperoleh dari undang-undang nasional, dokumen ASEAN, jurnal akademik, serta laporan lembaga internasional. Berdasarkan kajian awal, terdapat beberapa temuan penting. Pertama, Singapura secara aktif mendorong Trusted Cross-Border Data Flow melalui Personal Data Protection Act or PDPA dan ASEAN Model Contractual Clauses. Kedua,
pengaruh Singapura terlihat melalui forum ASEAN dan berbagai kerjasama digital regional. Ketiga, respons negara-negara ASEAN yang sangat beragam. Indonesia mengambil posisi tengah dengan mengadopsi sebagian prinsip Singapura, namun tetap mempertahankan beberapa bentuk lokalisasi data. Lalu, Malaysia menunjukkan tingkat keselarasan yang lebih tinggi dengan pendekatan Singapura, sedangkan Vietnam lebih menekankan kebijakan proteksionis dan kedaulatan data. Keempat, harmonisasi regulasi digital di ASEAN masih menghadapi berbagai tantangan, terutama perbedaan kapasitas kelembagaan, kepentingan ekonomi, dan pandangan mengenai kedaulatan digital. Sebagai kesimpulan, Singapura telah menjadi salah satu aktor penting dalam pembentukan tata kelola digital di kawasan ASEAN. Namun, masa depan integrasi digital ASEAN sangat bergantung pada kemampuan negara-negara anggotanya untuk menemukan keseimbangan antara keterbukaan aliran data dan perlindungan kedaulatan digital. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai dinamika regulasi digital di kawasan ASEAN dan peluang terciptanya harmonisasi kebijakan di masa depan. Terima kasih.